You get what you expect. Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan. Jadi kalau Anda hari ini berharap supaya bisa mendapatkan rema atau kebenaran, saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin mengenai kehidupan orang yang diurapi. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu seperti apa kualitas hidupnya. Dan saudara-saudara, saya mau mengajak saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 16. Dan saudara akan menemukan kisah yang luar biasa. Anak gembala yang dianggap masih ingusan, masih kemarin sore digambarkan pipinya masih merah. Tetapi bisa dipakai oleh Tuhan, bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, bisa menjadi seorang raja yang simbol kerajaannya masih diabadikan menjadi bendera Israel, bintang Daud. Saudara-saudara, saya yakin Daud tidak pernah menyangka waktu kecil, ya kan, waktu di Kudang, orang Jawa bilang, tahu di Kudang? Ya anak kecil tuh di Kudang yang diedong, ya tak lelo 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 ledung. Kalau besar mau jadi apa? Daud mungkin tidak pernah menyangka. Saya yakin Daud tidak pernah mengucapkan saya pengen jadi raja. Karena waktu dia kecil konsep raja itu belum ada. Israel waktu itu masih dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menjadi raja. Ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka iri. Bangsa-bangsa yang lain punya raja, kok kami tidak punya raja? Akhirnya muncullah ide untuk punya raja, yaitu Samuel, Raja Saul. Yang sebetulnya itu bukan pilihan nomor 1 dari Tuhan. Tapi Tuhan mengikuti kemauan umat Israel. Yang akhirnya itu menjadi masalah. Nah saudara-saudara, ada peristiwa yang menarik di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca sebagian saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Samuel sedang berduka cita karena raja yang pernah diurapinya ternyata melakukan pelanggaran, partial obedience, ketaatan setengah hati. Ingat baik-baik saudara, ketaatan setengah hati di hadapan Tuhan itu bukan ketaatan. Saya ulangi lagi ya, taat tapi setengah-setengah. Waspadai kalau Anda masih punya sikap taat setengah hati, Anda akan bermasalah karena di hadapan Tuhan taat setengah hati itu bukan ketaatan. Oh tapi semua sudah kami bunuh kecuali satu, rajanya kami jaga, kami biarkan hidup Raja Agag. Semua binatangnya sudah kami bunuh, tapi yang bagus-bagus kami selamatkan. Untuk korban pekerjaan Tuhan, waduh dirohanikan. Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu pikiran saudara. Jangan pernah ngibulin Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Jangan pernah Anda seperti seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu motivasi kita. Kenapa tentara Saul mengambil lembu sapi, domba yang terbaik. Padahal perintahnya habisi semua, kenapa tidak dibiarkan hidup? Tidak dimatikan, kenapa masih dibiarkan hidup? Ada udang di balik batu. Mari kita lihat. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi Saul rasa bersalah, dia marah, rasa bersalah, resah, gelisah karena telah melihat ketidaktaatan Raja Saul. Samuel sangat-sangat sedih dan semalaman tidak bisa tidur, dikatakan di dalam Alkitab. Samuel tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan orang yang akan menggantikannya. Nah Samuel masih belum tahu siapa dia. Ayat yang berikutnya.
isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Allah jelas ternyata sudah menyiapkan seorang raja. Ketika Saul sudah tidak bisa berfungsi sebagai raja karena pelanggaran, Tuhan sudah menyiapkan raja lain. Pelajaran luar biasa bagi kita. Jangan pernah menganggap penting seolah-olah tidak bisa digantikan oleh orang lain. Oh, kalau tidak ada saya. Hati-hati saudara-saudara. Jangan pernah dirimu menganggap penting seolah-olah tidak bisa diganti orang lain. Tuhan punya cara untuk menggantikan orang-orang yang telah ditunjuk untuk menjalankan rencananya. Ketika Musa mati sudah ada Yosua. Ya kan? Ketika Saul sudah melanggar, Tuhan sudah siapkan seseorang. Jadi ini pelajaran bagi kita dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang terlalu penting yang tidak bisa diganti oleh orang lain. Makanya jangan sombong. Termasuk saya, saudara, semua yang mendengarkan, jangan menganggap, oh kalau saya mati nanti bubar pelayanan ini. Kalau saya tidak membantu pelayanan kamu, kamu tidak akan pernah berhasil. Kalimat itu adalah kalimat kesombongan. Tidak boleh ngomong seperti itu, karena ini pekerjaan Tuhan, ini milik Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan selalu punya cara karena itu milik Dia. Amin. Jadi jangan sampai saudara mengucapkan kepada temanmu atau kepada saya dan mengatakan, oh kalau saya tidak bergabung dengan Pak Paulus, tutup itu pelayanan. Ini bukan milik Pak Paulus, ini milik Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini benar dalam hubungan, saudara-saudara. Kalau saya tinggalkan dia tidak nikah dengan saya, melarat orang itu. Tidak ada konsep seperti itu. Tuhan sudah punya cara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Jadi jangan takut ditinggalkan orang. Karena kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menyuplai orang, menyuplai dana, menyuplai visi, menyuplai segalanya. Kalau itu memang benar-benar pekerjaan Tuhan yang saudara lakukan. Saya punya pengalaman, saudara. Pernah diizinkan oleh Tuhan untuk kehabisan segalanya. Tidak punya apa-apa. Tapi karena ada di dalam tracknya Tuhan, di dalam visinya Tuhan, Tuhan punya segala macam cara untuk memulai atau untuk menolong saudara. Saya jadi ingat pengalaman memulai SPPT di Jalan Suli 49. Saudara, kalau saudara lewat Jalan Suli, di sebelah kiri ada praktek dokter atau neka itu. Sebelah kiri 49 itu memiliki kenangan yang luar biasa buat saya. Setiap kali lewat situ ada kenangan kasih karunia Tuhan. Saudara tidak tahu bagaimana cara memulai dan bisa menyewa tempat itu, ya kan? Jadi kami sudah ada di Bali, statusnya pengungsi, tidak punya apa-apa, tidak ada pelayanan, tidak ada support, tidak ada gaji, tidak ada honor. Tapi hati masih ada visi memulai sekolah misi. Jadi ini kisah yang saya tidak akan pernah lupa. Saya diundang ke Australia ikut Hillsong Conference, kemudian hari Jumat malamnya disuruh Pak Michael Murphy khotbah untuk ketua-ketua komsel. Ada 200-an ketua komsel. Jadi saya khotbah. Sementara saya khotbah, ada pemuda yang berdiri kemudian meninggalkan pertemuan itu. Nah, saya tidak terlalu ambil pusing. Yang membuat saya agak penasaran adalah ketika saya sudah menyelesaikan khotbah saya ke toilet, pemuda itu mengikuti saya dari belakang. Pastor Paulus. Dia bilang, how are you? Hey, while you are preaching, God spoke to me. Sementara kamu khotbah tadi,
Tuhan menyuruh saya pulang untuk menyerahkan ini, nulis cek $10.000. This is for you to start your ministry in Bali. Ini untuk Bapak memulai pelayanan di Bali. Saudara-saudara coba bayangkan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petunjuk macam-macam. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Sehingga kami pulang bisa sewa 2 tahun Jalan Suli 49. Awal kami memulai pelayanan ini di Bali ini. Jadi kalau engkau diurapi oleh Tuhan, Tuhan punya segala macam cara untuk menyuplai hidup saudara sehingga pelayanan saudara akan terus bisa terlaksana. Amin. Haleluya. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara. Kalau diputuskan dengan si A, Tuhan sudah sediakan si B. Jadi jangan kesana kemari hanya nyanyi teganya. Tuhan sudah punya cara untuk memberikan yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Mana Edi? Amin Edi. Saudara-saudara, Tuhan tidak kekurangan akal untuk menolong dan menggantikan orang yang oleh Tuhan menjadi tim dalam hidup saudara. Jadi jangan pernah mengancam Tuhan, saudara-saudara. Amin. Tuhan, kalau saya tidak melakukan ini, nanti pekerjaanmu akan berhenti. Kalau ini pekerjaan Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan. Katakan amin. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dengar baik-baik, ini Tuhan bilang sama Samuel, saya sudah menyiapkan seseorang yang harus kamu urapi untuk menjadi raja. Jadi ini rahasia hanya oleh Samuel dan Tuhan. Nah, kepada Bapak Isai dan keluarganya, mereka tidak ngomong bahwa ada anaknya yang akan menjadi raja suatu saat. Tidak omong, saudara-saudara. Yang dilakukan ialah kita akan memberikan korban persembahan seperti upacara biasa. Dengar baik-baik kata-katanya. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarkannya, ia akan membunuh aku. Sebab kalau sampai Saul tahu Samuel pergi ke rumahnya Isai untuk mengurapi penggantinya, dia bisa dibunuh, saudara-saudara. Dan Samuel tidak tahu siapa yang akan menjadi penggantinya sampai ada di satu titik nanti. Menarik untuk diperhatikan. Berikutnya, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Manusia melihat paras, melihat wajah, melihat muka, tetapi Tuhan melihat hati. Di pandangan Samuel, Eliab, Nadab dan sebagainya, itu wow, perawakannya luar biasa. Mungkin di benaknya dia, ini cocok, ini masuk kriteria, ini tepat dengan seperti apa yang
barangkali tidak jauh beda perawakannya dari Saul. Tetapi Tuhan mengatakan bukan ini, bukan ini, bukan ini. Sampai akhirnya sudah habis. Dan Samuel tanya, apakah ini semua anakmu? Oh, masih ada satu yang ada di padang sedang menjaga domba. Maka dipanggillah Daud dan Daudlah yang diurapi. Pelajaran luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja. Jangan Anda merasa segan, merasa sungkan, merasa rendah diri karena muka atau rupa. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa mengurapi siapa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja. Di dalam pelayanan jangan hanya modal rupa. Ngerti ya? Pelayanan yang sesungguhnya tidak hanya modal rupa, tetapi yang namanya pelayanan modal utamanya adalah penyertaan Tuhan atau urapan. Urapan artinya disertai oleh Tuhan. Pelajaran bagi kita semua seorang pemimpin, jangan hanya memandang rupa, gagah atau cantik, perawakannya luar biasa. Tapi kalau karakternya tidak mendukung, itu bisa mencelakakan pelayanan saudara atau usaha saudara. Jadi apa yang membuat kriteria yang luar biasa di hadapan Tuhan adalah Daud. Saudara nanti bisa melihat komentar di dalam kitab Samuel, Daud adalah orang yang berkenan, yang hatinya berkenan kepada Tuhan, sikapnya baik dan tangannya terampil. Orang yang hatinya baik dan tangannya terampil, dua itu yang menjadi kesan yang kita dapatkan di dalam Alkitab. A good heart and skillful hand, dua ini. Dua ini akan menjadi modal yang luar biasa. A good heart, skillful hand, and anointing membuat Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Nomor satu apa tadi? Good heart. Sikap hidupnya baik, hatinya baik. Itu modal, saudara. Orang yang sudah hatinya baik, kemudian skillful hand, terampil, rajin. Dua ini bisa membuat saudara hidup. Sikap dan keterampilan saudara yang baik akan membuat saudara bertahan. Sebaliknya, saudara mungkin ganteng, wow, masuk cover boy, pernah menjadi bintang iklan, tapi malas. Saudara akan kelaparan, ya kan? Atau mungkin saudara cantik, pernah ikut Bali Beauty atau saudara pernah ikut Miss Universe, tapi tukang bohong. Anda tidak akan bertahan dalam hidup ini. Anda mungkin orang yang penampilannya bagus, perawakannya atletis. Tapi saudara tukang berkhianat, saudara tidak akan bisa bertahan. A good heart and skillful hand. Plus urapan. Wah, saudara-saudara luar biasa. Sudah hatinya baik, tangannya terampil, diurapi oleh Tuhan. Wah, saudara-saudara, apa saja yang saudara lakukan mendatangkan rezeki. Amin. Hanya gara-gara main kecapi bisa diundang di istana. Luar biasa, saudara-saudara. Ini coba, siapa Marcel, kau punya keterampilan main drum, melebihi yang lain-lain, didengar oleh Pak Jokowi. Ya kan? Karena setiap kali kamu main drum, Pak Jokowi bisa bersuka cita misalkan, di tengah-tengah kegalauan ini. Jadi tiap kali diundang, akhir pekan diundang, senang atau tidak? Senang. Itu yang dialami oleh Daud. Dia tidak menyangka keterampilannya main kecapi bisa mengusir roh jahat. Yang mengusir roh jahat adalah urapan. Tetapi urapan itu bekerja dengan keterampilan. Itulah sebabnya nanti di dalam pelajaran Pak John Maxwell, when talent is not enough. Talenta saja tidak cukup. Pinter main gitar saja tidak cukup. Pinter khotbah saja tidak cukup. Anda perlu urapan dari Tuhan sehingga apa yang Anda lakukan berdampak bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Katakan kepada temanmu sambil nyinyir. Nyinyir ya. Terampil saja tidak cukup, bilang.
Ya. Ulangi lagi. Cantik saja tidak cukup. Ulangi satu lagi. Pinter saja tidak cukup. Amin. Jadi saudara, dalam hidup ini apapun yang menjadi kriteria saudara, skillful hand and good heart, plus disertai oleh Tuhan, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Dan Tuhan tidak memandang rupa. Mungkin ini terbukti ketika saya melihat Nick Vujicic, siapa namanya itu, ya kan? Yang tidak punya kaki, tidak punya tangan bahkan, tapi bisa keliling dunia, bisa khotbah di tempat-tempat yang terhormat, di universitas-universitas yang terkenal, bisa menjadi pembicara yang luar biasa. Kalau saudara lihat penampilannya, saudara lebih lengkap dari dia. Tapi kenapa dia dipakai oleh Tuhan? Oleh karena dia punya skill berbicara dan punya hati yang luar biasa dan diurapi oleh Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk saudara. Katakan kepada temanmu, Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk saya. Bilang, sombong sedikit. Amin. Haleluya. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut. Kusebut. Tuhan tahu persis siapa yang akan dipilihnya. Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tidak ada kebetulan. Kebetulan saya dipakai oleh Tuhan. Saya tidak nyangka loh saya jadi hamba Tuhan. Kebetulan saya jadi hamba Tuhan. Tidak ada istilah kebetulan. Karena Tuhan tidak pernah salah pilih. Jadi tolong waspadai saudara. Jangan pernah ngomong saya ini meragukan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Atau hidup saya. Mungkin saya ini salah pilih dulu. Salah milih jodoh. Hati-hati saudara, kalimat saudara. Ada yang pernah mengatakan, setelah saya renung-renungkan 35 tahun menikah ini, kemungkinan saya ini salah pilih. Padahal waktu itu saudara sudah mengatakan, ini yang datang dari Tuhan, haleluya. Tuhan, ini jodoh buat saya, apalagi waktu di dalam upacara pernikahan. Saudara begitu yakin. Ini jodoh datang dari Tuhan, setelah 35 tahun bilang, mungkin Tuhan salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih. Saudara-saudara, dia tahu persis siapa, bahkan namanya disebutkan. Manusia boleh salah pilih, tetapi Tuhan tidak pernah salah pilih. Maka waspadai mulut saudara ketika lagi stres. Saudara bisa mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dengar baik-baik. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi Tuhan berkata, jangan kau pandang parasnya. Berikutnya, ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kenapa Daud dibiarkan mengembalakan kambing domba? Karena tidak masuk hitungan. Yang lain-lain bisa ikut perang, yang lain-lain gagah perkasa, yang lain-lain masuk kriteria. Daud cukup mengembalakan kambing domba, tidak masuk kriteria. Itulah uniknya dalam hidup ini. Bagi Tuhan, saudara-saudara, kadang-kadang apa yang dianggap oleh manusia dia memenuhi syarat, ternyata di hadapan Tuhan tidak. Justru yang dianggap oleh manusia tidak memenuhi syarat, masuk dalam hitungannya Tuhan. Dalam hidup ini saudara-saudara. Haleluya. Saya tidak memenuhi syarat masuk akabri. Tapi saya dipilih oleh Tuhan jadi peltunya Tuhan, ya kan? Pelayan Tuhan, peltu. Pangkatnya apa? Peltu.
Saudara tidak perlu minder. Karena kalau itu pilihan Tuhan buat saudara, saudara harus mensyukuri. Karena apa? Tuhan tidak pernah salah pilih. Jadi saudara-saudara yang sudah masuk dalam golongan hamba Tuhan, kalau ketemu teman-teman yang sekarang jadi anggota DPR, jadi polisi, jadi Satpol PP, saudara-saudara tidak perlu minder waktu ngomong ketika kenalan. Sekarang kamu kerja apa? Bilang, saya hamba Tuhan. Bangga. Amin. Jangan seperti Paulus Wiratno dulu. Waktu dia baru jadi hamba Tuhan, ketemu temannya yang sama-sama tes akabri, dia diterima. Kemudian dapat tugas di Banjar, di Kalimantan. Naik pesawat, duduk bersebelahan, ditanya, Wiratno kamu sekarang kerja di mana? Malu dia. Untung Wiratno sudah bertobat. Ya kan? Namanya Agus. Agus sudah pangkat, sudah menjadi komandan di Koramil dan sebagainya. Nah saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, tidak perlu malu. Amin. Jadi kalau ditanya, wah katanya kamu mau nyalon bupati kok enggak jadi masalah. Jadi pernah nyalon bupati, banggalah walaupun tidak dipilih, ya kan? Pernah nyalon jadi akabri tapi tidak dipilih, enggak masalah. Tetapi kita harus merenungkan bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan ini. Amin. Haleluya. Coba kalau saya mau minta saudara jujur, waktu kecil SMP ditanya, cita-citamu mau jadi apa? Ada yang mau jadi dokter gigi. Ya, sekarang jadi hamba Tuhan. Istrinya Paulus Wiratno itu dulu dia mau jadi dokter gigi. Ya kan? Ada yang mau jadi pegawai negeri. Sudah dipanggil ya Pak, sudah ada surat undangan untuk jadi pegawai negeri. Malah jadi istrinya Roni. Jadi hamba Tuhan. Menyesal? Ada yang menyesal? Tidak. Semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, kalimat yang menarik, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak saat itu, sejak diurapi, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Pelajaran yang luar biasa. Diurapi tidak berarti akan membawa saudara mengalami sukses secara instan. Jangan pikir kalau saudara sudah diurapi, segalanya akan mudah, langsung saudara akan menjadi orang sukses. Dia diurapi menjadi raja, tetapi Samuel tidak ngomong satu kalimat pun. Bisik-bisik pun tidak ada. Dengar baik-baik. Suatu saat kamu akan jadi raja Daud. Tidak ada. Dia hanya mengurapi begitu saja. Di hadapan tua-tua dan di hadapan saudara-saudaranya. Bahkan Samuel tidak bicara kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Kamu harus bangga, Isai, anakmu nanti yang kau anggap tidak masuk hitungan ini akan menjadi seorang raja. Samuel tidak ngomong itu, saudara-saudara. Menarik ya. Ternyata saudara-saudara, meskipun Anda diurapi oleh Tuhan, sukses adalah sebuah proses ketaatan. Jadi jangan pikir kalau Anda diurapi segalanya serba instan. Itu pelajarannya. Pelajaran yang kedua. Diurapi tidak berarti bebas dari kesulitan. Saudara-saudara, lihatlah perjalanan Daud sejak dia diurapi. Dia hidup dari goa ke goa, dari gunung batu ke gunung batu, dari padang gurun ke padang gurun, dari kesulitan ke kesulitan. Itu hidupnya Daud. Daud menghadapi kesulitan hidup, diurapi oleh Tuhan berarti tidak bebas dari kesulitan. Jangan pikir kalau hidup dalam urapan maka semuanya serba mudah. Jangan berpikir seperti itu. Itu salah konsep. Pertanyaan,
Kenapa kok Tuhan tidak langsung mentransfer Daud dari padang penggembalaan ke istana langsung menjadi raja? Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin, Tuhan harus menyekolahkan Daud dari goa ke goa. Untuk mencetak seorang raja yang baik, Tuhan harus menyekolahkan Daud dari peperangan ke peperangan. Dari kesulitan ke kesulitan. Oh saudara-saudara, saya tidak habis pikir. Daud pernah pura-pura gila. Ya, dia pernah menangis pada waktu Siklag dibakar, anak dan istri-istrinya dijarah, dijadikan tawanan. Dia nangis. Saudara-saudara, Daud tidak pernah menyangka bahwa dia pernah dilempar tombak 2 kali. Saul ingin membunuh dia, sementara dia main kecapi. Jadi dalam hidup ini, saya mau mengatakan ini pelajaran yang luar biasa. Disertai oleh Tuhan tidak berarti bebas dari kesulitan, bebas dari permusuhan, bebas dari ancaman. Tidak ada kamusnya di situ. Amin. Pilihan. Hidup enak, tanpa ancaman, tanpa ketakutan, tapi tidak diurapi Tuhan. Atau hidup dalam kesulitan tapi merasakan urapan Tuhan, pilih yang mana? Jujur. Jujur, saudara, pilih yang mana? Abi, hidup enak tanpa penyertaan Tuhan atau hidup sulit tapi disertai Tuhan? Saya minta saudara-saudara tolong tulis, saudara pilihannya yang mana? Yang nonton ini. Hidup enak tanpa disertai Tuhan atau hidup sulit tapi disertai Tuhan. Pilih yang mana, silakan. Saya mau tanya, Bu Lydia pilih yang mana? Jujur. Hidup di kos-kosan tapi disertai Tuhan atau di rumah sendiri tapi tidak ada Tuhan? Jujur. Ya. Nah kalau bisa hidup di rumah sendiri disertai Tuhan. Nah pilihan saya bukan itu. Pilihan saya hidup susah disertai Tuhan atau hidup enak tanpa urapan Tuhan. Kenapa? Kenapa? Saudara-saudara, kalau saya sudah belajar, mengapa saya memilih lebih baik hidup susah tapi disertai Tuhan? Karena ketika kita disertai Tuhan, semua yang susah-susah jadi mudah. Plus merasakan hikmat Tuhan, karena di balik setiap kesusahan ada pembelajaran. Dan pembelajarannya adalah hikmat, dan hikmat itulah yang membuat kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Maka anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudara apabila kamu diizinkan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Ya. Kalau amin kirim bintang, kirim apa lagi? Kirim uang. Nah saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, proses kita dalam menghadapi perjalanan hidup tidak mudah. Tetapi akan menjadi mudah kalau kita disertai oleh Tuhan. Itu terbukti dalam kehidupan Daud. Coba bayangkan, dia lagi main kecapi dan diundang secara khusus. Lagi main kecapi, tiba-tiba Saul ambil tombak, langsung mau membunuh. Daud bisa menghindar loh, 2 kali dia bisa menghindar, padahal lagi main kecapi. Pasti itu ada pertolongan Tuhan, 2 kali. Kemudian dia diakali oleh Raja Saul. Saya kasih anak saya Mikal, tapi untuk maharnya, mas kawinnya adalah 100 kulit katan. Artinya saya suruh kamu mati di medan perang sana. Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara, saya kagum dengan Daud. Dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Dia tidak melakukan itu. Karena dia tahu, saya yakin dia tahu, ada waktunya dia tahu, ada satu titik dia tahu, dia yang akan mengganti. Dia akan menggantikan Raja Saul suatu saat. Buktinya apa? Yonatan.
dia kasih jubahnya, dia kasih pakaian perangnya kepada Daud. Yonatan aja bisa mengenali siapa yang akan menggantikan raja. Saudara, makanya Yonatan membuat perjanjian. Dan itu pada akhirnya nantinya berlaku di dalam kehidupan mereka. Dan ada satu titik pada akhirnya Saul sudah mulai mendeteksi rakyat sudah menyukai Daud. Ketika Daud bisa bawa kepala Goliat keliling dan para wanita menyanyikan lagu itu, orang sudah bisa mengenali what next, who's next, siapa berikutnya. Dan pada akhirnya memang ada satu peristiwa di mana Saul mengakui, kamu yang akan menjadi raja. Saudara-saudara, diurapi tidak berarti instan, diurapi tidak berarti bebas kesulitan, diurapi tidak berarti bebas permusuhan, diurapi tidak berarti engkau akan serba mengalami kemudahan. Wow, tadi pagi saya mendengarkan pada waktu anak dan istrinya dan kaum keluarganya dihancurkan, kemudian dijadikan tawan, dibawa oleh bangsa Amalek. Daud dengan 600 tentara yang mengikut dia, yang selama ini loyal dengan dia, dengan cara yang luar biasa bisa merebut kembali. Padahal kampung pengungsiannya Daud sudah dibakar oleh bangsa Amalek. Dengan cara yang luar biasa Daud diurapi oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, bisa mengembalikan apa yang hilang. Bahkan dia bisa berbagi jarahan dengan orang-orang yang lain. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saya bisa mengatakan diurapi oleh Tuhan, itu karena Tuhan punya maksud. Bukan hanya untuk dia menjadi seorang raja. Mohon maaf, saudara. Hampir semua kitab Mazmur ada latar belakangnya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Mazmur Daud ketika dia hampir mati atau kelaparan. Jadi hampir semua kitab Mazmur itu dilatar belakangi oleh kehidupan yang sulit. Banyak kehidupan sulit yang melahirkan firman yang kita baca sebagai Mazmur. Jadi ternyata Tuhan sudah punya cara untuk melahirkan kitab melalui kehidupan seorang Daud yang dalam pengembaraan ke pengembaraan, pengungsian ke pengungsian. Tolong pelajari baik-baik. Kesusahan saudara bukan tanpa maksud. Saya yakin saudara-saudara bisa menulis Mazmur. Mazmur Lydia ketika dia kelaparan. Ya kan? Pernah kan? Ada buku catatan. Istri saya punya buku catatan ketika uang belanja tinggal 50 rupiah. Itu masih ada. Ya kan? Kemudian ada Mazmur di bawahnya, tapi engkau setia ya Tuhan, aku selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ada. Pak Roni ada Mazmur ketika diusir oleh mertua? Mazmur Roni ketika diusir oleh mertua. Ibu Paulus ada Mazmur ketika diusir oleh dosen? Pernah diusir oleh dosen dari rumah yang dikontrak itu. Ya. Ketika Devi masih kecil, umur hitungan hari, ya, kita diusir dari rumah kontrakan kita. Tapi Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Ya. Susi ada puisi? Mazmur Susi ketika diputuskan oleh pacar. Ya. Pak Rudi ada Mazmur ketika sekarat hampir mati. Semua pengalaman hidup diizinkan oleh Tuhan karena di balik itu ada pembelajaran. Maka ditulis. Ya. Tulis saudara-saudara seperti Pak Paulus Wiratno pernah menuliskan waktu dia sudah mau meninggalkan pelayanan oleh karena sulitnya menghadapi pelayanan, uang sudah habis, sebagian kado pernikahan sudah dijual habis, sudah pikir-pikir mau berhenti dari pelayanan. Tiba-tiba tertulis, aku takkan melupakan kasih setiamu. Saudara-saudara, itu lahir
Lagu itu lahir dari kesulitan. Jadi walaupun mungkin tidak menjadi nyanyian karena saudara tidak pintar nyanyi, tapi jadikan itu pembelajaran hikmat untuk saudara menghadapi kesulitan berikutnya. Diurapi tidak berarti bebas dari kesulitan. Amin. Haleluya. Sekarang saya bisa menengok ke belakang dan melihat sambil senyum. Wow. Ada peristiwa-peristiwa yang saya tidak akan pernah lupa. Kadang-kadang tersenyum sambil malu di hadapan Tuhan. Mencobai Tuhan. Ya kan, uang 50 untuk beli ikan pindang, masak nasi belum mateng karena minyak tanahnya habis. Kemudian ambil jerigen taruh di bawah keran, tumpang tangan supaya jadi minyak. Ditaruh di kompor bisa nyala, puji Tuhan haleluya, tidur sambil nunggu mateng, dicek ternyata masih mentah. Karena mati lagi itu kompor, minyaknya air tidak berubah jadi minyak. Ya udah, saya pikir Tuhan tersenyum, Paulus jangan mencobai aku. Saudara punya peristiwa-peristiwa dalam hidup saudara, kalau saudara menengok ke belakang, saudara tertawa dan malu di hadapan Tuhan. Karena melakukan hal-hal yang termasuk gila pura-pura. Daud pernah pura-pura gila supaya dapat makan. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada pengalaman-pengalaman hidup. Kalau kita menengok kembali, kita bisa tersenyum dan kita bisa belajar. Oh Tuhan baik, luar biasa. Abi pernah pura-pura mati waktu digebuki oleh orang? Atau saudara melakukan sesuatu yang konyol untuk bertahan hidup. Dan kalau saudara lihat ke belakang, saudara tersenyum dan mengatakan, wow, Tuhan luar biasa. Saudara masih lihat ini? Ada bekas kekonyolan. Di sini ada satu lagi. Jadi waktu saya SD, saya ini memang orang pintar yang dapat kasih karunia. Jarang masuk sekolah tapi masih bisa naik kelas, saudara-saudara. Pernah 3 bulan tidak masuk kelas, waktu kelas 3 itu 3 bulan saya ikut bapak pergi merantau di Jakarta, pulang masih bisa naik kelas, itu kasih karunia Tuhan. Saya pernah melakukan sesuatu yang konyol, saya tidak jadi ke sekolah, pakai seragam sekolah ini, karena tetangga saya lagi panen kacang. Ya. Saya diam-diam ada mobil, saya masuk ke dalam mobil, kemudian saya loncat, saya jatuh kan, loncat sendiri dari mobil, hanya gara-gara pengen makan kacang. Saya tidak cerita sama siapapun juga ya. Tapi pengalaman-pengalaman konyol ini pernah terjadi dalam hidup saya. Dan kalau saya lihat semua karena kasih karunia. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Susah tapi disertai Tuhan, atau mudah tapi tanpa Tuhan? Benar. Benar ya? Banyak pergumulan tapi merasakan hadirat Tuhan, tanpa pergumulan tetapi tanpa hadirat Tuhan. Benar. Banyak air mata tapi ada kekuatan dari dalam, tanpa air mata tapi selalu mengalami kekhawatiran. Mana yang lebih cepat mati? Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Kita nyanyi lagu itu. Mari Pak Roni, Bu Lydia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Lagu kesukaan kita. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon
yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Saya tahu ada di antara saudara-saudara yang mengatakan, Pak, saya perlu urapan dari Tuhan. Saya perlu jamahan Tuhan, saya perlu penyertaan Tuhan, saya perlu roh Tuhan dalam hidup saya. Kalau saudara adalah orangnya, supaya ada kekuatan khusus menghadapi kesulitan, pergumulan, kesusahan, persoalan, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat hamba-hambamu, umatmu, saudara-saudara kami yang sedang diizinkan menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan. Dan kami tahu tanpa pertolongan rohmu, tanpa penyertaanmu kami tidak akan mampu menjalani semuanya ini. Tuhan, Engkau peduli dan Engkau mengerti, hadirlah dalam hidup kami. Hadirlah dalam kesulitan kami, hadirlah dalam keadaan kami saat ini Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nyanyikan lagu ini saudara-saudara. Dan nanti Pak Yohanes akan berdoa untuk saudara-saudara yang khusus menuliskan pokok-pokok doa. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Nyanyikan lagi, diberkatilah, diberkatilah yang gemar merenungkan amin Tuhan, firman Tuhan. glory Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Seperti pohon yang teguh tertanam di tepi sungai kehidupan. Sementara singer menaikkan pujian ini, mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sisihkan waktu sebentar, luangkan waktu sebentar. Mari kita akan bersepakat bersama-sama di dalam doa. Saudara yang di dalam keluarga ada anak, istri, suami mungkin, mari kita akan berkumpul sebentar, luangkan waktu sebentar untuk kita menaikkan doa-doa, kita sepakat bersama. Kita akan berdoa untuk Ibu Mawar yang mengharapkan seorang momongan. Kita akan bersepakat bersama untuk pergumulan dari Ibu Mawar yang merindukan seorang anak, yang merindukan kehadiran seorang anak. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah lupa menggenapi janjinya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan momongan kepada keluarga Ibu Mawar tepat pada waktunya. Percaya, imani, dan tetap setia kepada Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendambakan kesembuhan dari segala sakit apapun. Saudara, mari tumpangkan tangan saudara di bagian yang sakit. Kalau saudara sudah lama bergumul untuk mendapatkan kesembuhan, percayalah waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ada orang yang lumpuh menantikan kesembuhan sudah 38 tahun. Tetapi Tuhan datang dan menyembuhkan. Engkau sudah, mungkin Bapak Ibu sudah bergumul cukup lama. Dan pagi ini percayalah, ini waktunya Tuhan melawat Bapak dan Ibu. Percayalah engkau disembuhkan dari sakit apapun. Dari corona, dari hipertensi, dari sakit saraf kejepit. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan bahkan sakit kanker, sakit apapun engkau yang diderita. Pagi ini terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi, lawatan Allah terjadi. Kami juga mendoakan semua pendengar yang pagi ini memerlukan terobosan keuangan, yang rindu diberkati usahanya, pertaniannya diberkati, keluarganya diberkati. Kami perkatakan berkat Allah turun atas engkau. Berkat Allah turun melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan.
Percayalah, usahamu diberkati Tuhan, tokomu diberkati Tuhan, propertimu diberkati Tuhan, ladangmu diberkati Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terimalah berkat, terimalah berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah hari ini adalah harinya Tuhan. Hari di mana saudara mendapatkan pertolongan, hari di mana saudara mendapatkan kelegaan, hari di mana saudara mendapatkan kelegaan dari letih lesu saudara. Iman itu. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan, kami memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh pendengar. Tuhan yang mencari kebenaran, yang mencari keselamatan, biarlah oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau tuntun mereka sehingga mereka menemukan jalan dan kebenaran dan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk. Percayalah saudara yang sudah memohon doa-doa saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Nah saudara kalau masih perlu konseling, layanan konseling, kami melayani saudara selama 24 jam. Silakan hubungi nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Nah saudara, kami mengucapkan berterima kasih untuk donasi saudara, partisipasi saudara untuk mendukung pelayanan Yayasan Mercy Indonesia. Nah saudaraku, kalau saudara sudah ditolong Tuhan dan diberkati melalui video ini, bagikan ke teman-teman saudara. Kiranya Tuhan memberkati, nantikan keajaiban hari ini. Shalom, sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.